Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pas Ustaz. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, curahkan rahmat dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Sebelum segala sesuatunya kita mulai, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang telah kita terima, yang mana kalau kita berupaya untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada agama yang lurus, agama yang akan membawa kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali di majelis ini. Sebelum kita mulai, aku lakum, saya ingin menyampaikan kepada antum sekalian, anni uhibbukum fillah. Ikhwani fiddin, majelis ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya seperti atau laksana taman di antara taman-taman surga yang ada di atas muka bumi, di mana di sini kita dapat mengenal agama kita, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini kita bisa meningkatkan iman kita. Hayya bina nu'minu sa'atan. Marilah bergabung bersama kami di majelis ilmu ini. Kita menambah iman kita barang sesaat. Kita tahu dan kita sadari bahwa iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Menuntut ilmu termasuk salah satu ketaatan yang sangat mulia. Ya, dengan menuntut ilmu ini kita dapat mengetahui perkara halal dan haram. Kita dapat mengenal sunnah dan dapat menjauhi segala perbuatan yang menyalahi sunnah. Kita dapat mengenal agama kita dengan lebih dekat lagi. Menuntut ilmu adalah amalan taqarrub yang paling agung dan mulia. Di samping itu merupakan kewajiban atas kita semua. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia terhitung fi sabilillah. Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu,
maka dia terhitung fi sabilillah hingga dia kembali. Dan tidak ada, ya kita katakan, perkara yang lebih kita harapkan selain kita berada di atas ketaatan dan terhitung fi sabilillah. Apapun yang menimpa kita dalam perjalanan kita menuntut ilmu, kita keluar dari rumah ya, dengan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah melalui ketaatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu, maka kita terhitung fi sabilillah. Ya, maka dari itu janganlah kita merasa rugi atau menyesal ya telah mendatangi majelis ilmu atau keluar dari rumah untuk mendatangi majelis ilmu. Ya, ketahuilah bahwa kita terhitung fi sabilillah. Terhitung fi sabilillah hingga kita kembali ke rumah kita. Kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kita menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka berbahagialah wahai penuntut ilmu. Marhaban bi talibil ilmu. Demikian kata Rasulullah kepada setiap penuntut ilmu. Di majelis ini juga malaikat-malaikat menghadirinya, mendoakan keberkahan maghfirah atas orang-orang yang hadir di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyahun, yaitu malaikat-malaikat yang berkeliling. Ya, untuk mencari majelis ilmu, yatlubuna majalisal ilm. Mereka mencari majelis-majelis ilmu, dan apabila mereka telah menemukan majelis ilmu, maka mereka akan singgah di sini di majelis ilmu. Ya, nah demikian. Maka muliakanlah majelis ilmu ini, perhatikanlah adab-adabnya. Sebelum kita mulai majelis ini, ya, saya ingin ingatkan sekali lagi bagi yang memiliki handphone, ya hendaknya untuk sementara waktu ya kita katakan disilentkan, didiamkan dulu handphonenya, atau kalau bisa dimatikan ya. Nah, kita ikhwan fillah keluar dari rumah dalam rangka ketaatan, maka tinggalkanlah dulu urusan-urusan dunia di rumah. Ketika kita ingin mendatangi sholat ya, tinggalkan dulu handphone itu ya. Janganlah kita orang yang kita nggak bisa hidup tanpa handphone ya, tidak bisa hidup tanpa alat ini. Ya, kita membaca Allahus Samad, tapi sekarang kaum muslimin mengatakan dengan lisanul hal Hafizus Samad. HP tempat bergantung segala sesuatu. Hingga kita lihat ada orang yang keluar dari rumahnya tidak membawa handphone, bingung dia. Seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ya benda ini. Apalagi kita keluar dari rumah untuk ketaatan. Ya, misalnya mengerjakan sholat, sebaiknya atau seharusnya tidak perlu ditulis di setiap masjid. Ya, matikan HP Anda. Ya, silakan matikan HP Anda. Sebenarnya itu tidak perlu ditulis, andainya kaum muslimin menyadari bahwa ketika dia keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat, dia tinggalkan dulu urusan dunia di rumah. Ya, pernah kita dapati, dan ini saya saksikan sendiri, seorang yang sudah berdiri menghadap Allah. Sudah berdiri menghadap Allah, tiba-tiba HP-nya berdering. Tidak jadi takbir. Luar biasa. Dia mau mengucapkan Allahu Akbar, belum lagi dia ucapkan HP-nya berdering. Apa yang dilakukannya? Dia tinggalkan Allahu Akbar, dia sambut panggilan handphonenya, keluar. Coba lihat ikhwan fillah azani Allah jami'an. Maka dari itu di majelis yang mulia ini, ya kalau bisa janganlah diganggu dengan kita katakan suara-suara dering telepon. Nah demikian. Ya, karena di sini hadir malaikat, dan malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Kalaulah kita terganggu dengan suara handphone yang tiba-tiba berdering di tengah-tengah majelis, ya ketahuilah bahwa yang terganggu itu bukanlah Bani Adam saja. Ya, sesungguhnya para malaikat juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Bau busuk, termasuk juga hal-hal yang mengganggu ya di sela-sela majelis. Maka ini perlu kita perhatikan, dan kalau bisa kita jadikan sebuah kebiasaan. Nah demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi di majelis ini kita mendengar qala Allah dan qala Rasul. Ya, pantaskah ketika ustaz menyampaikan atau penceramah menyampaikan qala Allah, Allah berfirman, tiba-tiba masuk SMS,
Kita tinggalkan firman Allah dan kita baca SMS. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kamu mendahulukan suatu dari apa? Qala Allah dan qala Rasul. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Sungguh sedih kita lihat kaum muslimin ketika disampaikan kepadanya sabda Rasulullah bersabda, tapi dia tidak perhatian kepada apa yang akan disampaikan. Para salaf dahulu, ketika mereka hadir di majelis ilmu dan alim itu atau penceramah ataupun ustaz atau syekh mengatakan qala Rasulullah, maka tidak ada satupun suara yang terdengar, sampai goresan pena pun tidak terdengar. Mereka betul-betul menyimak, memasang telinga mereka, mengatakan di dalam hati mereka, "Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah? Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini merupakan adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, materi yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat sunnah Rasulullah. Islam jelas merupakan sebuah nikmat. Ada nikmat lain di samping nikmat Islam yang patut juga kita syukuri, yaitu nikmat sunnah. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatus sunnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Sungguh diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia itu merupakan nikmat yang sangat besar. Rasul yang begitu perhatian, sayang kepada umatnya, peduli akan nasib umatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi dirimu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Begitulah perhatian dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada umatnya. Maka kita selaku umat beliau sudah selayaknya dan bahkan merupakan satu kewajiban mencintai beliau lebih daripada kita mencintai yang lain. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita mencintai yang lain. Karena nikmat yang kita terima sekarang ini, kita mengenal agama, kita mengenal kebaikan, kita mengenal kebenaran, kita mengenal tauhid, hingga kita terbebas dari belenggu-belenggu syirik, dari noda-noda syirik. Coba lihat orang-orang yang berbuat syirik, bagaimana hinanya mereka, tunduk kepada makhluk, tunduk kepada manusia, tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh makhluk lainnya. Hina dia dengan kemusyrikan yang dilakukannya. Nah, kita mendapat nikmat yang besar, yaitu kita bisa mengenal tauhid. Dengan itu kita bisa menyembah Rabb kita dengan baik, dengan benar. Kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu merupakan nikmat. Dan kita bisa mengenal sunnah beliau, kita bisa mengenal aturan hidup yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar. Coba bayangkan kita hidup tanpa agama. Tentunya yang kuat akan memakan yang lemah. Yang kuat akan memakan yang lemah. Akan berlakulah hukum rimba di tengah-tengah manusia. Dengan turunnya agama yang mulia ini yang dibawa oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hidup dengan aman, tentram, damai dan sentosa. Bahagia dunia dan akhirat. Kita mengerti kemana arah tujuan hidup kita, kemana kita melangkah, apa yang akan kita hadapi, di masa-masa yang akan datang. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih besar dari itu adalah kita dapat mengenal pencipta kita, kita dapat mengenal khalik kita,
pencipta kita, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Nah, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, falam tumsi bina ni'mah zaharat wala batanat nilna biha haqqan fi dinin wa dunya aw dafa'a biha anna makruhun fihima aw fi wahidin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Beliau mengatakan tidak ada satu nikmat pun yang kita terima, lahir maupun batin, yang kita peroleh, baik itu dalam urusan-urusan agama maupun dunia kita, atau kita bisa terlindung dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci, baik itu urusan dunia maupun agama kita, atau salah satu dari keduanya, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebabnya. Itu semua melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa mengenal kebaikan, kita bisa mengenal kebenaran, ya, kita bisa mengenal al-haq dari al-batil, al-ma'ruf dari al-munkar, as-sunnah dari al-bid'ah, at-tauhid dari as-syirk. Semua itu melalui siapa? Melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dapat menata urusan dunia kita dengan baik. Kita bisa hidup di dunia dengan baik. Itu semua melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Huwal qa'idu ila khairiha. Beliaulah yang menuntun kita kepada kebaikannya. Wal hadi ila rusdiha, dan yang membimbing kita kepada kelurusannya, ya, kepada hidayahnya. Adz-dzaidu anil halakah, dan yang mencegah kita dari kebinasaannya. Wa mawaridis su' fi khilafir rusd, dan perkara-perkara buruk yang menyelisihi kebenaran. Al-munabbih lil asbab, dan beliaulah yang selalu memperingatkan kepada kita al-asbab, sebab-sebab allati turidul halakah, yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Al-qaim bin nasihah, beliaulah yang senantiasa memberikan nasihat fil irsyadi wal indari fiha, berupa dalam bentuk bimbingan dan peringatan, ya, terhadap bahaya-bahayanya. Nah, demikianlah ikhwan fillah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bersalawatlah kita ketika mendengar namanya. Jadikanlah beliau orang yang paling kita cintai. Muliakanlah sunnah beliau, dan jauhilah perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah beliau, yaitu perkara-perkara bid'ah. Jika kita memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat cinta, ayatul mahabbah, bukan ayat-ayat cinta, ya. Ayatul mahabbah. Para ulama mengatakan ini adalah ayatul mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan lebih dari itu, Allah kasih bonus, yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, demikian. Begitulah barokah dari mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Al-Qur'an sebagai mukjizat, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan segala sesuatunya. Tidak ada satu persoalan hidup pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya secara global maupun terperinci di dalam kitabnya. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan falaisa tanzilu bi ahadin min ahli dinillahi nazila illa wa fi kitabillahi dalil ala sabilil huda fiha. Tidak ada satu perkara pun, satu peristiwa pun, ya, satu keadaan pun atau satu masalah pun, ya, yang turun kepada kita, kepada seseorang, melainkan wa fi kitabillahi dalil, melainkan di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, termasuk juga di dalam sunnah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. As-sunnah itu seperti Al-Qur'an, kedudukannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
melainkan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada dalil ala sabilil huda fiha yang menunjukkan kita kepada hidayah di dalamnya. Segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh manusia, yang turun kepada umat manusia, itu harus diselesaikan menurut petunjuk hidayah, yaitu hidayah Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Ibrahim ayat 1, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab ini adalah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada ilmu, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada siratil azizil hamid, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi ini adalah kitab hidayah, ya, kitab hidayah, kitab petunjuk. Ya, di dalamnya terdapat segala macam penyelesaian dari berbagai macam solusi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan telah kami turunkan kepadamu adzikr. Kata-kata adzikr di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri. Siapa ahla dzikri? Ahlul Quran wa Sunnah. In kuntum la ta'lamun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan kamilah yang menjamin pemeliharaannya. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara Al-Quran dan juga As-Sunnah dari berbagai macam penyelewengan dan pemalsuan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari zikir, yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Furqan, ya wailata, Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak mengikuti si fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani an dzikri. Dia telah menyesatkanku dari zikir, yaitu dari Quran dan Sunnah. Allah bercerita di sini tentang orang-orang yang menjadi korban pergaulan. Dia mengikuti bid'ah, menyalahi sunnah, menyelisihi sunnah, menjauhi sunnah akibat pergaulan. Maka dia menyesal dengan menggigit 10 jarinya dan mengatakan, laqad adallani anid dzikri. Sungguh si fulan itulah yang telah menyesatkanku dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ba'da idja'ani, setelah Quran dan Sunnah itu disampaikan kepadaku, sampai kepadaku. Dia telah mendengar dakwah Quran dan Sunnah. Dia telah mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia memusuhinya. Di akhirat nanti tinggallah penyesalan, namun penyesalan tiada berguna. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra." Sungguh telah kami turunkan kepada kamu adzikr, yaitu Quran dan Sunnah, litubayyana lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan telah kami turunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Quran, sebagai penjelas, penerang bagi segala sesuatu, dan sebagai hidayah dan rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Ya, di dalamnya kita dapat menemukan berbagai macam solusi dari berbagai macam persoalan yang menghimpit kita. Kita harus kembali kepada Al-Quran.
seberat apapun persoalan hidup kita, kita harus kembali kepada Quran dan sunnah. Karena disitulah kita akan mendapatkan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri baginya jalan keluar. Jalan keluar dari segala macam persoalan dan problematika yang dihadapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kemudahan dari segala urusan yang dia hadapi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Coba lihat, Al-Qur'an telah membimbing kita kepada perkara yang dapat menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain bagi seorang muslim selain kembali kepada kitab Rabbnya. Kalamullah, ghairu makhluk, hidayah, rahmat, busra dan syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak mentadabburinya, ya, tidak mau mentadabburinya. Ya, kalau saya tanya dulu kepada para ikhwas sekalian di sini hadirin, ya, adakah di antara kita yang sudah melewati semua Al-Quran? Bukan membacanya saja, khatam Quran mungkin sudah biasa, anak-anak kecil sudah biasa khatam Quran, tapi melewati semua, ya, isi ke Al-Quran, ya, pelajaran tafsir secara global. Nah, kalau di negeri Pakistan itu sudah menjadi suatu tradisi. Memasuki bulan Ramadan itu ada kajian Quran, ya, membahas Quran, ya, terjemahan ataupun tafsir ringkasnya dari awal sampai akhir. Minimal seorang muslim itu telah melewati semua isi Al-Quran hingga dia mengerti secara global apa maksud dari kitab Rabbnya, ya, kalamullah ini. Nah, demikian ya khonifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari perintah kami, ya, dari perintah kami. Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab ini sebagai ruh. Ruh bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu, ya, akan lebih hidupnya dengan Al-Quran, akan mati hidupnya tanpa Al-Quran. Ikhwani fiddin, azani Allah jami'an. Karena kitab ini adalah ruh. Memang kita semua di sini ada ruhnya. Tapi apa bedanya dengan orang kafir yang juga punya ruh? Orang kafir itu punya ruh tapi seolah-olah mati. Karena mereka tidak memiliki ruh yang satu ini, yaitu Al-Quran. Ikhwani fiddin. Wa ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Coba lihat, sebelum kita mengenal agama ini, kita tak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Semua dipandang baik. Ya, bahkan yang jelas-jelas jahatnya saja kita pandang baik. Ya, coba lihat orang-orang, wanita-wanita yang buka aurat, dia pandang baik. Ya, ketika kita tidak mengenal iman, kita tidak mengenal Al-Quran, maka semua yang buruk-buruk kita pandang baik. Ya, perbuatan-perbuatan bid'ah, syirik, khurafat kita pandang baik. Kenapa? Karena kita tidak mengerti Alkitab walal iman. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Tapi kami jadikan Alkitab ini, Al-Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya. Dengan itu kami memberikan hidayah kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada siratal mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus, kepada manhaj yang lurus, yaitu manhaj as-salafu as-salih, manhaj an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum. Nah, khususnya ya di akhir zaman, ikhwani fid din, ya, berpegang teguh kepada sunnah ini adalah suatu hal yang sangat agung. Bahkan kita katakan ada keutamaan mati di atas sunnah, khususnya di akhir zaman. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'tamir bin Sulaiman, dia mengatakan, ya,
Aku masuk menemui ayahku. Dakhaltu ala abi wa ana munkasirun. Aku datang menemui ayahku sementara aku dalam keadaan yang sangat sedih. Faqala, ia bertanya, "Manaka?" Ya, ada apa gerangan denganmu? Qultu, aku berkata, aku menjawab, "Mata sadiqun li." Ya, telah wafat salah seorang kawanku, temanku, ada temanku yang wafat. Maka ayahnya bertanya, yaitu Sulaiman bin Mihran, "Mata ala sunnah?" Apakah dia mati di atas sunnah? Qultu na'am. Ya, aku menjawab iya, dia mati di atas sunnah. Qal, maka Sulaiman bin Mihran mengatakan, "La takhaf alaih." Janganlah engkau khawatir atasnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sunnah ini harus kita pertahankan sampai kita mati. Kita harus tetap istiqomah di atas sunnah. Ya, walau apapun yang akan kita hadapi, tantangan, resiko pasti ada. Ya, karena tidak ada satu perkara pun yang kita lakukan, baik itu urusan dunia, apalagi urusan agama, yang tanpa resiko, tanpa tantangan, itu mustahil. Kalaulah hal itu kita katakan baik, tentunya Nabi adalah orang yang paling berhak untuk tidak mendapatkan tantangan dan resiko. Tapi Nabi coba lihat bagaimana perjuangan beliau di dalam menegakkan dan menyebarkan agama ini. Ya, demikian juga para ulama dalam menyampaikan sunnah ini kepada umat manusia, difitnah, diejek, bahkan katakan diintimidasi, diteror. Itu merupakan salah satu katakan lika-liku kita di dalam beristiqomah di atas sunnah. Demikian pula Mu'afa bin Imran, dia mengatakan, "La tahmadanna rajulan illa indal maut." Janganlah kamu puji seseorang kecuali setelah mati. Imma yamutu ala sunnah wa imma yamutu ala bid'ah. Ya, imma dia itu mati di atas sunnah atau dia mati di atas bid'ah. Jangan kamu puji seorang kecuali setelah lihat matinya bagaimana. Ya, kalau dia mati di atas sunnah, maka ini adalah orang yang terpuji. Jika tidak, maka dia adalah orang yang tercela, yaitu orang yang mati di atas bid'ah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi husnul khatimah, yaitu mati di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak sekali tantangan bagi para penegak sunnah, dan kita tidak boleh berkecil hati, karena orang yang lebih mulia dari kita juga telah mengalaminya dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Pada suatu hari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Inilah hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum wa nahnu 'indahu. Pada suatu ketika Rasulullah berkata di sisi kami. Beliau mengatakan, "Tuba lil ghuraba." Tuba, dikatakan Tuba ini adalah salah satu nama surga. Salah satu nama surga, Tuba. Tuba lil ghuraba, kebahagiaanlah bagi para ghuraba. Secara letterlek, ghuraba ini adalah orang-orang yang asing secara bahasa. Maka sekarang ini banyak orang yang ghuraba secara bahasa, tapi tidak ghuraba secara syar'i. Maka janganlah kita menjadi ghuraba secara bahasa, tapi tidak ghuraba secara syar'i. Maka para sahabat bertanya, mereka adalah ahlul lisan, mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi, apa maksudnya ghuraba. Mereka tahu itu, tapi mereka bertanya karena mereka mengerti bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ghuraba secara bahasa. Maka mereka bertanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa itu ghuraba wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, beliau bersabda, "Unasun salihun fi unasin su'in katsir, may yasihim aktsaru mimma yuti'uhum." Mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah orang-orang yang jahat, yang menentang mereka, yang memusuhi mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Itulah ahlus sunnah wal jamaah pada hari ini. Begitulah gambaran kita. Ghuraba asing ketika kita berpegang teguh kepada sunnah.
kita akan dipandang asing. Nah, kita harus memaklumi karena manusia tidak mengetahui tentang sunnah. Ya, kita misalnya memelihara jenggot, orang-orang melihat asing. Kita memakai pakaian yang syar'i, orang melihat asing. Karena mereka tidak mengetahui kebenaran di dalam masalah tersebut. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, unasun salihun, ghuraba itu adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Di atas ilmu Allah, di atas bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas. Itulah orang-orang saleh. Berada di tengah orang-orang yang su'in katsir. Orang-orang yang jahat, orang yang tidak mengenal agama, yang jumlahnya lebih banyak dan mayoritas. Ya, orang yang memusuhi mereka. Ya, orang yang menyelisihi mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi janganlah kita berkecil hati dengan sedikitnya jumlah. Karena yang menjadi ukuran itu bukan jumlah. Ya, akan tetapi ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Kepada amal kamu, hati kamu dan amal kamu. Hati kamu dan amal kamu. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Sesungguhnya Islam itu awalnya asing. Coba lihat di dalam sejarah bagaimana para sahabat itu dianggap asing, dikucilkan, diteror, diintimidasi. Bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat, ya, diletakkan di atas punggung beliau kotoran-kotoran unta dan bekas kita katakan perut, ya, sisa dari penyembelihan unta itu diletakkan di atas punggung beliau hingga beliau tidak bisa bangkit dari sujud. Begitulah tantangan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama ini. Ya, tapi beliau tetap sabar, tetap istiqomah dan tidak mundur, ya, tidak surut ke belakang. Ya, sekali layar terkembang, pantang kita surut ke belakang. Karena surut ke belakang itu adalah kekalahan. Ya, maka janganlah kita menjadi para pecundang. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ghuraba. Ada yang bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah mereka al-ghuraba itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan alladzina yuslihun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan islah, perbaikan, berdakwah, mengajak, menyeru manusia kepada perbaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, menegakkan an-nasihah lillah wa li rasulih wa li kitabi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Idza fasadan nas, ketika manusia-manusia sudah rusak. Ya, kita lihat bagaimana kerusakan manusia sekarang ini luar biasa. Ya. Tapi ikhwan fillah, ya, tidaklah lebih dari apa yang telah dihadapi oleh para salaf kita dahulu. Mereka juga menghadapi tantangan yang sama seperti yang kita hadapi sekarang. Ya. Akan tetapi mereka tetap teguh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tetap mengadakan perbaikan, islah ketika manusia-manusia rusak. Di dalam riwayat lain dikatakan alladzina yasluhun. Bukan yuslihun, ya, yasluhun, yaitu orang-orang yang tetap soleh idza fasadan nas, ketika manusia-manusia rusak, yaitu yang tidak terpengaruh. Dia tetap soleh, dia tetap menjaga nilai-nilai agamanya, dia tidak terpengaruh dengan kita katakan lingkungan dan pergaulan yang rusak pada hari ini. Pada saat sekarang ini dia tidak terbawa arus. Alladzina yasluhun, dia tetap menjaga kesalehan dirinya idza fasadan nas, ketika orang-orang rusak. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nuzza' minal qabail, yaitu orang-orang yang tersisih dari kabilahnya. Yang tersisih dari kabilahnya, yaitu yang menyempal dari kabilah, yang menyempal dari tradisi, yang menyempal dari budaya, adat istiadat. Nah, kalau kita sekarang ini menyempal dari adat istiadat, budaya dan tradisi manusia, maka kita akan dianggap aneh. Ketika kita menegakkan nilai-nilai agama kita, mempertahankan nilai-nilai agama kita, mempertahankan akidah kita, mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah dengan menyalahi adat istiadat dan kebiasaan manusia, pasti kita dianggap aneh. Pasti. Orang ini aneh sekali. Semua orang melakukan tradisi seperti ini, dia enggak mau. Itulah yang kita hadapi, ikhwan fillah, azanillahu wa jami'an. Maka, ya, sebagaimana dikatakan oleh Yunus bin Ubayd,
laisa syai'un aghrabu minas sunnah. Yunus bin Ubaid, salah seorang ulama salaf kita mengatakan, laisa syai'un aghrabu minas sunnah. Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada sunnah. Sunnah ini asing sekali. Ya, orang-orang melihat kita macam melihat manusia dari planet lain. Asing. Orang-orang ini apa? Kumpul-kumpul untuk ngaji. Kenapa ngaji-ngaji terus? Gitu ya. Kan seperti itu. Bawa buku ke sana kemari, dengarkan murotal, dengarkan kajian. Orang gila bang ini. Coba lihat, orang-orang asing melihat sunnah ini. Ya. Wa aqrabu minha may ya'rifuha. Dan yang lebih asing lagi adalah orang yang mengenal sunnah, yaitu yang melaksanakan sunnah. Sunnah itu asing. Kita sampaikan kepada orang-orang awam, Pak, Bu, nggak boleh seperti ini, sunnahnya seperti ini. Cara sholat yang benar itu sunnahnya seperti ini. Orang-orang asing. Ini apa? Nggak pernah diajarkan sebelumnya. Ya kan? Nah, yang lebih asing lagi adalah orang-orang yang menerapkan sunnah itu. Dan lebih asing lagi adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berjuang untuk sunnah. Itu lebih asing lagi. Maka kita katakan, saya sampaikan ikhwani fiddin, bahwa yang menakjubkan itu bukanlah kita mengenal sunnah. Itu biasa. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah kita bisa istiqomah di atas sunnah. Itu lebih menakjubkan lagi. Ya, kita mengenal sunnah memang menakjubkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah kita bisa istiqomah di atas sunnah. Ya, hanya hamba-hamba yang dipilih Allah lah yang bisa istiqomah di atas sunnah. Coba lihat, mungkin di antara kita dulu ada si fulan dan si fulan. Tapi kemana si fulan dan si fulan? Lepas dari sunnah. Ini sungguh tragis. Ya, kalau mantan orang jahat itu bagus, tapi mantan orang baik itu yang tidak bagus. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu adalah apa? Kefasikan setelah iman. Mantan preman, ya mungkin sekarang dia jadi ustaz. Ya, mantan pelaku bid'ah, mungkin sekarang dia adalah pendukung sunnah. Tapi kalau mantan salafi, wah ini jadi apa dia? Yang jadi pertanyaan, question mark-nya adalah jadi apa dia? Kalau dikatakan mantan salafi, bisal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lepas dari sunnah setelah kita memegangnya. Ya, jadi orang-orang yang istiqomah di atas sunnah ini, ya, Nabi menggambarkan seperti apa? Memegang bara api. Memegang bara api itu, ya, dibuang, lepas dia, dipertahankan, terbakar tangan. Ya, maka kita harus teguh memegangnya. Sebab ikhwan fillah, kenapa kita harus erat-erat memegangnya? Karena banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk mengeluarkan kita darinya, mencabut sunnah ini dari kita. Ya, maka dari itu Nabi mengatakan, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dia itu, gigit geraham kamu. Tamassaku biha, pegang dia erat-erat. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ini adalah isyarat bahwa banyak sekali di sekeliling kita orang-orang yang berupaya, berusaha agar sunnah ini lepas dari tangan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya, kita harus menghadapinya dengan takwa dan terus berbuat ihsan. Ya, terus berbuat ihsan. Janganlah kita, dan bersabar. Ya, sabar dan takwa. Dan terus melakukan ihsan, kebaikan. Ya, itu adalah jalan, ya, untuk menghadapi segala macam rintangan yang kita hadapi di dalam mempertahankan sunnah, ya, dan menyiarkan sunnah ini. Di dalam mempertahankan sunnah dan di dalam menyiarkan, ya, memperjuangkan, mendakwahkan sunnah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 127. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. 127-128. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu wahai Muhammad. Di sini Rasul Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Ya. Di dalam perjuangan beliau menegakkan agama Allah, menyampaikan risalah Allah, misi dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah.
Bersabarlah kamu wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kita harus bersabar dan jangan kalah kesabaran. Musuh-musuh kita, orang-orang yang benci kepada sunnah, coba lihat bagaimana sabarnya mereka di dalam memerangi sunnah ini. Maka kalau kita kalah kesabaran dengan mereka, maka akan lepaslah sunnah ini dari kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan jangan kamu kalah kesabaran. Wassabiru. Demikian, ya. Kemudian Allah mengatakan wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap pengingkaran mereka, ya, penolakan mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan, makar-makar mereka. Janganlah kita bersempit dada. Ya janganlah kita patah arang. Ya janganlah kita lemah semangat. Janganlah kita menjadi orang yang lemah. Ya. Apa kata Allah? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang tetap berbuat ihsan. Yang tetap berbuat ihsan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya demikianlah ikhwan fillah tantangan kita di dalam memegang sunnah ini dan di dalam menyiarkannya. Nah, kalaulah demikian adanya, ya, maka ikhwan fillah kita harus melihat dengan pandangan kasihan kepada manusia sekarang ini. Pandangan kasih sayang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya dengan pandangan kasih sayang. Ya. Nah, demikian. Mereka masih kaum muslimin, tapi mereka tersesat dari sunnah nabinya. Ya, mereka tidak mengerti jalan yang harus mereka tempuh. Maka kita wahai ahlus sunnah, ya berlemah lembutlah kita di dalam mendakwahkan sunnah ini. Ya, kita telah memiliki sunnah ini dan kita ingin sekali agar manusia-manusia di luar sana juga mengenal sunnah. Ya. Nah, kondisinya sekarang ini kita adalah minoritas. Ya, orang-orang yang tidak mengenal sunnah sebagaimana dikatakan tadi, ya alladzina yasihim aktaru mimma yuti'uhum, yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Maka dari itu kita harus berlemah lembut di dalam mendakwahkan sunnah. Apa pesan dari ulama kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia mengatakan ya ahlas sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian adalah aqallun nas. Kalian adalah minoritas. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, mana yang lebih banyak? Yang jahil terhadap sunnah dan yang memusuh sunnah, atau yang mengikuti sunnah? Ya, jawabannya sudah jelas. Orang yang jahil terhadap sunnah dan orang yang memusuhi sunnah itu lebih banyak jumlahnya. Maka dari itu, ya berlemah lembutlah kita di dalam mengajak mereka kepada sunnah. Ya, apa pesan dari Syekh Al-Albani kepada murid-murid beliau yang disampaikan oleh murid beliau kepada kita? Ya, sesungguhnya al-haq itu berat. Sunnah itu berat untuk diterima. Karena dia sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa neraka itu ya dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya sorga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan sunnah ini adalah jalan menuju sorga, dan dia dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka al-haq ini berat. Maka janganlah diperberat dengan sikap kita yang kasar, akhlak kita yang buruk. Kita harus menjadi contoh. Ahlus sunnah wal jamaah sekarang ini bukan hanya berdakwah dengan lisan, bukan dengan lisanul maqal saja, bukan dengan lisan dan bicara saja, tapi dengan perbuatan. Ya, tindak yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga merupakan bagian dari dakwah. Bahkan boleh saya katakan berapa banyak orang yang mengenal sunnah, tertarik kepada sunnah melalui muamalah. Muamalah yang baik, akhlak yang baik. Karena ya, orang-orang awam ketika melihat kita ahlu sunnah, dia tidak bisa melihat akidah kita. Bagaimana indahnya akidah ahlu sunnah, indahnya manhaj salaf itu tidak nampak oleh mereka. Yang ada pada kita akidah yang lurus, manhaj yang benar, mereka tidak nampak itu. Yang mereka lihat adalah akhlak kita. Yang mereka saksikan adalah tindak tanduk, perilaku dan bicara kita, tutur kata kita. Maka perbaikilah ini. Ya, berakhlaklah yang baik.
Karena ini merupakan salah satu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah ikhwan fillah rahimahullah. Dan kalau kita lihat banyak sekali ya peristiwa-peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdakwah dengan akhlak beliau. Ya, berdakwah dengan akhlak beliau. Baik. Nah, dan kemudian juga ikhwan fillah, kita semua tentunya memiliki banyak beragam latar belakang. Bukankah demikian? Kita dulu ada yang ya senangnya berbuat bid'ah, kan begitu ya? Ada yang latar belakangnya mantan pembunuh mungkin, ya mantan pemabuk, mantan pejudi, ya atau minimal orang awam lah nggak mengenal agama. Dan kita semua di sini insya Allah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan itu keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, ya kenakalan kita, kebandelan kita tinggalkan. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bertaubat kepadanya. Tapi bukan taubat sambar. Taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha itulah taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan merupakan kesempurnaan taubat seseorang. Taubat seseorang itu akan menjadi lebih sempurna dan sampai kepada titik kesempurnaan apabila dia telah rujuk kepada sunnah. Maka coba lihat, ada pemabuk, berhenti dia dari mabuk, ya, memang berhenti dari maksiat itu, tapi dia tidak mendapat hidayah kepada sunnah, belum tuntas taubatnya. Main judi kan gitu, enggak sholat dia, ya. Dari satu sisi dia telah mendapatkan satu kebaikan, taubat dari keburukan, kan begitu ya. Cuma kalau dia belum menemukan sunnah, maka belum sempurna taubatnya. Maka kita ini nikmat yang luar biasa mengenal sunnah ini. Dengan mengenal sunnah ini dan menjalani hidup di atas sunnah, ya, kita telah menyempurnakan taubat kita, sempurna taubat kita ya khonifidin azani Allah dengan nikmat sunnah ini. Ya, maka coba lihat. Ketika Sa'id Ibn Jubair, salah seorang ulama salaf, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, lalu beriman dan beramal saleh, tsumma ihtada. Beliau mengatakan, "Tsumma istaqama," ai istaqama 'ala sunnati wal jamaah. Summah tada, kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu istiqamah, melazimi as-sunnah wal jamaah, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengenal manhaj yang mulia ini, masuk dia ke dalam manhaj salaf ini. Ini adalah penyempurna taubat kita, ikhwani fillah. Setelah nikmat Islam yang kita terima, ya, bukankah ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta mati-matian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang salafi. Nah, apabila Allah memberikan ini kepada kita, sempurnalah taubat kita. Karena kita pada dasarnya adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya, maka sempurnakanlah taubat kita dengan melazimi, mengikuti komitmen istiqamah di atas sunnah. Demikian juga Syamar bin Atiyah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Beliau mengatakan, "Ai taba minasyirki," bertaubat dari syirik dan masuk ke dalam Islam, bertauhid dan meninggalkan syirik. Wa amana, ai amana bi Muhammad, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amila salihan, ai addal faraid, kemudian dia mengerjakan amal saleh, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangan. Karena hakikatnya meninggalkan larangan itu adalah sebuah kewajiban. Tsumma ihtada, ai ihtada ila sunnah. Kemudian dia mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk kepada as-sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya,
ya. Dan selanjutnya ya bagi yang ingin bertanya ya kita persilakan untuk bertanya jawab, dan sebelumnya kita adzan isya dulu.